Assalamualaikum Nanda semua. Insya Allah pagi ini kita akan belajar tentang KD 3.2, yaitu menelaah kaidah kebahasaan dari teks berita. Tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada KD ini ada dua. Pertama, Ananda mampu memahami dan menjelaskan contoh penggunaan kaidah kebahasaan teks berita. Kedua, Ananda mampu menjawab pertanyaan tentang isi berdasarkan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kaidah kebahasaan teks berita itu ada 6. Pertama, penggunaan bahasa baku. Kedua, penggunaan kalimat langsung. Ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Keempat, penggunaan kata kerja mental. Kelima, penggunaan keterangan waktu. Dan keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Perhatikan contoh berikut untuk penggunaan bahasa baku. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berjanji akan memperhatikan keselamatan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU dalam bekerja. Perhatian ini dinilai penting mengingat sejumlah petugas PPSU menjadi korban kecelakaan saat menjalankan tugas. Penggunaan bahasa baku dalam teks berita bertujuan agar isi dari berita tersebut sampai kepada masyarakat. Jadi, komunikasi yang disampaikan itu efektif dan masyarakat memahami isi berita tersebut. Karena pembaca sebuah berita itu semua masyarakat, semua kalangan. Kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik 2 pada kalimatnya. Nah, kalimat langsung selain ditandai dengan tanda petik 2 juga ditandai dengan keterangan penyerta. Contoh penggunaan kalimat langsung. Untuk perbaikan geometriknya butuh anggaran yang cukup besar dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Kita menyadari kemampuan provinsi sangat terbatas, ujar Indra. Nah, pada contoh tadi, kalimat yang berada dalam tanda kutip merupakan ucapan yang disampaikan oleh Indra. Penulisan kalimat langsung pada contoh ini diakhiri dengan tanda koma setelah ucapan atau setelah kutipannya. Baru ditutup dengan tanda petik 2 dan kalimat pengiring. Ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikuti. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Contohnya, Indra menyampaikan bahwa jalan tersebut merupakan akses utama objek wisata Danau Meninjau dari kota Bukit Tinggi. Keempat, penggunaan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental biasanya terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Contoh kata kerja mental memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Berikut contoh penggunaan kata kerja mental dalam kalimat. Pakar kesehatan berasumsi musibah ini akan cepat berlalu seiring dengan perubahan musim yang ada di negara kita. Selanjutnya, penggunaan keterangan waktu. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Nah, ini kita kembali ke materi sebelumnya, unsur berita. Ada 5W 1H atau adik Simba. Jadi, dalam teks berita itu ada keterangan waktu. Contohnya, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 24 WIB. Itu contoh penggunaan keterangan waktu pada teks berita. Terakhir, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Berikut beberapa contoh konjungsi temporal. Kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, lalu. Penggunaan konjungsi temporal terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Jadi pada teks berita dijelaskan kronologi peristiwanya. Berikut penggunaan konjungsi temporal dalam sebuah kalimat berita. Sekitar pukul 11 WIB, langit Padang kembali mendung. Tak lama kemudian hujan yang diharapkan masyarakat akhirnya turun. Contoh kedua, di tempat inilah awalnya kemampuan ilham mulai diasah oleh para mentor sejak usia sekolah dasar. Nah, itulah
kaidah kebahasaan teks berita. Terima kasih telah menonton channel Ruang Bahasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.